Setelah sekian purnama, setelah sekian tahun, Rudi Sudjarwo akhirnya bikin film horor yang tidak bikin gua marah-marah seperti Denting Kematian misalkan. Aduh, inget Denting Kematian gua jadi ingin marah-marah lagi. Gua soalnya pengen banget tuh melihat Rudi Sudjarwo itu bikin film horor yang back to roots. Maksudnya di sini beneran serem gitu, kayak film-film horornya dulu, Pocong 2 atau 40 hari bangkitnya Pocong, atau setidaknya kayak Hantu Rumah Ampera. Walaupun tidak terlalu seram, tapi ada adegan-adegan yang sampai sekarang gue masih inget. Salah satu adegan di film horor kita tuh yang beneran serem. Adegan ada karakter yang lagi sholat terus diikutin sama setan. Nah sekarang kan makin kesini makin banyak tuh. Di film-film horor sekarang ada adegan orang lagi sholat terus diikutin setan. Nah sebenarnya adegan ini udah lama dulu ada di filmnya Rudi Sudjarwo di Hantu Rumah Ampera ini. Halo sobat Kripik, welcome back nih, selamat datang di podcast Kripik Film. Di episode kali ini gue akan mereview Primbon, film horor terbaru dari Rudi Sudjarwo nih. Yang awalnya sebenarnya gue ragu nih. Apalagi di sana ada nama Lele Leila, si penulis KKN di Desa Penari. Tapi lucunya yang awalnya gue ragukan ternyata Rudi justru ketika diduetkan dengan Lele seperti direstui oleh semesta gaib nih untuk menghasilkan horor yang bisa dibilang harus gue akui lumayan cakep. Yap, bener. Gua nggak lagi mabok bilang ini. Nggak lagi bohong, nggak lagi bercanda. Bener, Primbon itu lumayan horor yang lumayan cakep. Premisnya bisa dibilang bukan sesuatu yang baru. Horor di luar sana udah banyak yang memakai premis ini. Film horor Indonesia juga ada beberapa tahun yang lalu. Kalau ada yang tahu The Returning yang disutradari oleh Witra Asliga, ya premisnya mirip-mirip kayak gini. Primbon memiliki premis yang lumayan menarik. Ada anak bernama Rana yang pergi ke hutan atau gunung lalu kemudian hilang. Setelah dilakukan pencarian selama sekitar 7 hari kalau tidak salah, Rana belum juga ketemu. Orang-orang yang mencari, tim SAR, sudah menutup kemungkinan kalau Rana masih hidup. Ya udah, dinyatakanlah Rana hilang dan keluarga juga sepertinya sudah ikhlas kalau Rana memang sudah tiada. Walau sebenarnya sang ibunda yang diperankan oleh Happy Salma tidak benar-benar ikhlas, menganggap kalau anaknya itu masih hiduplah di sana. Setelah tahlilan, barulah terbukti Rana tiba-tiba balik ke rumah. Tapi tentu saja Rana yang ini bukan Rana yang dulu, karena dia kelihatan tidak normal dan tidak terlihat seperti manusia. Apakah ini memang Rana atau setan? Nah, disinilah horor di Primbon. Kita tuh diajak untuk tarik ulur apakah Rana ini manusia atau apakah Rana ini setan. Karena kalau di sekitar keluarganya, terutama ibu, bapaknya, adiknya, Rana memang terlihat seperti manusia, walau memang aneh ya. Anehnya sih wajar lah, orang hilang selama 7 hari ya pulang pasti bawa trauma, ya enggak? Ya, tapi di sekitar orang lain, di keluarga besar nih, keluarga besar, bude-budenya, tante-tantenya yang menganut Primbon banget nih, Rana tuh justru memang terlihat aneh kelakuannya yang membuat mereka mengira kalau ini bukan Rana nih, Rana ini kayaknya setan nih. Makanya nanti ditaruh sesajen lah di kolong kasurnya untuk membuktikan kalau apakah Rana beneran setan atau memang manusia. Menarik lah pokoknya eksplorasi Primbon ini. Tapi justru yang
justru yang lebih menarik lagi di Primbon ini, dari premis yang lumayan menarik tadi, eksplorasinya justru yang bikin gue suka, yang asiknya lagi justru lebih dominan ke drama. Tapi bukan drama yang biasa-biasa aja. Tapi ada dark drama di sini, ada konflik yang menarik. Karena sejak awal juga ibunya Rana yang tidak terlalu percaya dengan Primbon itu lalu bersiteru tuh, ribut dengan keluarga besar suaminya yang dipimpin oleh Sang Bude nih, ya yang diperankan oleh Yang Senur, yang memang menganut sekali kepercayaan Jawa Primbon ini kan. Sampai nanti konfliknya muncul ketika memilih tanggal kematian nih. Ya langsung lah si ibunda Rana, Happy Salma langsung, gila apa lu? Rana belum mati udah milih-milih tanggal kematian aja. Nah dari situ dimulailah konflik, dimulailah prahara keluarga dari situ, sebelum nanti kita ditunjukkan horor demi horor di film Primbon yang justru porsinya lebih kecil ya, karena di sini memang seperti gue bilang tadi, Primbon itu justru didominasi oleh drama. Yes, Primbon nantinya akan bertumpu pada drama atau prahara keluarga yang menurut gue di set up, di build up dengan cukup solid, dan nantinya jadi menambah kaya cerita di Primbon. Jadi sebelum horornya muncul, kita tuh diajak buat untuk menyaksikan drama yang ternyata menarik gitu kan. Nanti Happy Salma ribut dengan keluarga gitu kan. Nanti ada tarik ulur membuktikan apakah Rana ini setan atau bukan gitu kan. Pokoknya sebelum horornya dimunculkan, dramanya itu pokoknya udah menarik duluan lah. Ceritanya itu kayak tanpa harus bergantung pada penampakan. Jadi sebenarnya tanpa penampakan yang berlebihan, Primbon itu bisa gue bilang udah cukup menarik. Dan di sini judul Primbon itu bukan sekedar judul, tapi seperti tadi udah gue bilang di awal kan, keluarganya itu percaya banget sama Primbon sampai jadi sumber konflik yang digarap menarik. Jadi bukan sekedar tempelan hanya buat nakut-nakutin atau menonjolkan sisi mistik doang. Nanti terus tuh digali apalagi keributan yang bisa dimunculkan antara Happy Salma versus keluarga besar suaminya ini yang diperankan nanti Nugi, ya kan. Menarik lah pokoknya dark dramanya ini. Dan nantinya ketika dramanya itu terasa mendominasi ya bukan tanpa alasan. Dan memang kalau gue bilang sih menariknya justru di situ, dominasi dramanya ini justru bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Jadinya kita melihat tuh, dikasih ruang untuk melihat karakter-karakternya itu berinteraksi, antara nanti keributan antara Happy Salma dan keluarga besar, Happy Salma dengan suaminya, ya kan, Happy Salma dengan anaknya, adiknya Rana nanti kan, nanti juga keluarga dengan Rana itu sendiri ya, yang sudah jadi aneh itu kan. Jadi kita bisa melihat tuh interaksi antar karakternya yang yang membuat kita nantinya makin peduli dengan karakternya gitu. Apalagi khususnya ya, terutama dengan karakter ibu Happy Salma itu, kita akan, karena ini benar-benar porsi dramanya itu mendominasi, kita bakal melihat itu hancurnya seorang ibu yang kehilangan anak, dan ketika anaknya balik justru keluarga, dan bahkan ya gak hanya keluarga, nanti orang-orang sekitar di pasar ngegosipin kalau anaknya tuh bukan manusia. Ya kita akan melihat betapa hancurnya lah ibu Happy Salma itu ketika anaknya dikira bukan manusia. Ya gitulah, kita akan melihat karakternya berinteraksi, karakternya berkonflik, sambil nanti drama ini penting sebenarnya untuk kita jadi bisa melihat
aktor aktrisnya itu pamer acting, pemainnya itu ini yang Primbon ini kelebihannya di sini nih. Siapapun yang mengcasting good job lah pokoknya, mendatangkannya Yayang Senur, Nugi ya kan, ada Septian Dwi Cahyo men, ada Opi Andaresta, dan ada Happy Salma. Ini benar-benar bermain dengan sangat apik. Kalau bisa gue bilang ini adalah ensemble cast terbaik di film horor so far di tahun ini. Ini yang terbaik sih kalau gue lihat. Semua pemainnya benar-benar bagus, aktingnya sesuai porsi masing-masing ya. Yes, inilah. Pokoknya mantep lah ini asli. Ini tadi gue bilang ensemble terbaik di film horor lokal tahun ini so far. Termasuk juga yang jadi Nara ya, si Flavio. Ya Flavio ya namanya nih. Dia wah gila nih. Ini nih. Sebetulnya nggak usah berlebihan nih horor di Primbon ini. Gue lebih setuju kalau ini minimalis horornya, karena si Flavio ini walaupun tidak dipermak banyak bedak, horornya tuh sudah gue bilang creepy dan bikin kita nggak nyaman nih. Gue jadi inget sama film Smile. Nah si Rana ini ya, tanpa diserem-seremin udah serem, udah creepy ya. Sayangnya nih ya, horornya balik lagi nih, ini seperti horor-horor yang sudah ada ya. Sebenarnya nggak tahu deh skripnya yang tidak matang atau orang-orang yang tidak percaya diri. Padahal menurut gua horornya itu udah cukup lah dengan tidak berlebihan, tidak nantinya ada penampakan generik lah yang sebenarnya justru bikin horornya justru tidak menarik, karena udah basi lah ditakut-takutin kayak gitu, penampakan yang jreng gitulah ya. Justru gue lebih suka Rana yang apa adanya gitu. Dia nanti diperlihatkan aneh, senyum-senyum sendiri gitu kan. Terus kita jadi jadi ragu apakah ini Rana setan atau Rana bukan, tanpa dia dipermak macam-macam lah. Walaupun nanti ada dipermak bedak tapi sebelum itu tanpa dipermak pun Rana tuh udah serem menurut gue. Kita tuh makin iya nih beneran setan, tapi nanti Rana juga tampil tidak kayak setan gitu ya, walaupun kita ya nih Rana setan ya, nggak kayak film-film sebelumnya tuh mentang-mentang setan dibikin pucet terus kaku terus kan ngomongnya juga ya gitulah. Kita jadi bego baik ya, kita tahu dia setan tapi nggak harus dipermak kayak setan banget. Nah di sini Rana dibuat tidak setan, tapi kita tuh makin dibuat creepy lah. Nanti ada adegan-adegan yang makin bikin kita tuh wah gila nih, ini Rana creepy banget gitu, bikin kita tuh makin gak nyaman. Sekali lagi sebetulnya nggak usah berlebihan, Primbon itu sebenarnya udah creepy tanpa harus dipermak macam-macam. Apalagi nanti ada karakter yang dimunculkan cuma untuk bikin supaya ada penampakan setan. Wah, tidak perlu lah sebenarnya. Ya kan? Nanti ada salah satu karakter yang sebenarnya krusial nih, tapi hanya dimunculkan nih si Mas Janu yang mengajak Rana ke hutan ya. Gua kira justru dia ikut-ikutan hilang, tapi ternyata masih ada dan dimunculkan di tengah-tengah film doang. Padahal dia adegan krusial. Kenapa? Ini yang bikin sebenarnya Primbon itu jadi kurang matang. Ada karakter krusial yang muncul tiba-tiba dan bikin cerita jadi agak berantakan ya menurut gue ya, moodnya ya. Soalnya dia tuh nanti di akhirnya itu memang dimunculkan untuk bikin makin dramatis, bikin Primbon itu makin sedih, bikin makin hancur, tapi kita kurang merasakan karena karakter ini tidak terlibat sepenuhnya dalam penceritaan, muncul hanya untuk nantinya Rana bisa keluar jadi setan, nakut-nakutin dia itu doang. Yang sebenarnya penampakannya itu tidak perlu menurut gua.
Pokoknya itulah kekurangan dari Primbon ini. Karena sayang sekali ya, dramanya sudah keren, penampakan Rana yang minimalis udah keren, terus didukung juga oleh teknis yang mumpuni lah. Ini nih yang membuktikan sekali lagi memang Rudi Sudjarwo itu bukan sutradara kaleng-kaleng. Kalau dikasih skrip yang bener gitu kan, dan dikasih ya kebebasan kayaknya ya untuk bikin film yang ingin dia bikin kayak gini loh, kayak Primbon ini. Jadi bikin 88 menit itu durasinya tidak membosankan untuk dilihat karena teknisnya bagus, gambarnya bagus gitu kan. Tapi ya itu sayangnya ya, nanti ada kekurangan yang tadi, karakter yang tidak justru krusial tapi munculnya tiba-tiba, terus penampakan berlebihan nanti, apalagi pas ruatan ya, gue sangat menyayangkan tuh. Ini seperti syuting ulang, terus karena tidak percaya diri, ruatan tambah penampakan kayaknya nggak serem deh. Tambahin lah tuh penampakan ada genderuwo yang sebetulnya tidak perlu lah ya. Sangat disayangkan sih. Coba aja di sedikit lagi nih. Ini anehnya ya, 88 menit justru kayak kurang. Biasanya gue nonton horor kerasa lama ya, karena memang horornya memprihatinkan gitu. Ini justru kalau aja ada 10 atau 15 menit lagi untuk menggali si karakter Mas Janu ini ya, untuk bikin makin dramatis, makin dapat kali ya dramanya ya. Tapi sayang sekali lah, banyak yang dipangkas mungkin, atau banyak yang justru yang ditambahkan genderuwo justru tidak perlu. Tapi overall Primbon masih layak untuk ditonton. Gua ngasih 3 bungkus keripik. Jadi yang penasaran langsung aja nonton Primbon di bioskop. Apalagi yang kangen sama film horornya Rudi Sudjarwo yang kali ini gue jamin ini ya mendingan banget lah. Akhirnya Rudi bikin film horor yang seremnya itu bisa dinikmati. Nah itu yang kangen film horornya Rudi Sudjarwo yang bikin lo ngeri, nontonlah Primbon. Yes, thank you yang udah mendengarkan. Jangan lupa di follow di Spotify dan subscribe juga YouTube-nya. Gua Rangga, thank you. Sampai ketemu di podcast dan review-review berikutnya. Thank you ya. Gua Rangga cabut nih. Ciao. Bye-bye.